Hai, saya Niwayan Ainita dengan NPM 2586206009. Saya dari kelas pembelajaran terpadu 1A yang akan mengerjakan tugas ujian akhir semester dalam bentuk video presentasi makalah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Masalah dan Solusi Pembelajaran Terpadu di Sekolah Dasar. Adapun kerangka pembuatan makalah, yang pertama itu ada bagian cover yang berisi judul makalah, identitas penulis, nama mata kuliah, dosen pengampu, fakultas, universitas, dan tahun penulisan. Nah, makalah yang saya presentasikan ini berjudul Masalah dan Solusi Pembelajaran Terpadu di Sekolah Dasar. Dosen pengampu Bu Dewi Sartipa SPD MPD BI. Nah, makalah ini disusun sebagai tugas akademik mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi tahun 2025. Yang kedua itu ada kata pengantar. Dalam kata pengantar disampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bu Dewi Sartipa SPD MPD BI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran terpadu yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan makalah. Nah, adapun harapan penulis, makalah ini disusun untuk menambah wawasan mengenai pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Saya selaku penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dan demi perbaikan di masa yang akan datang. Yang ketiga itu ada daftar isi yang berisikan cover, kata pengantar, bab 1 pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penulisan makalah terkait pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Dan ada bab 2 pembahasan yang membahas subbab-subbab, dan kemudian ada bab 3 yaitu penutup, dan terakhir ada daftar pustaka yang dimana ini adalah memuat sumber-sumber referensi yang digunakan sebagai dasar teori dalam penyusunan makalah. Yang keempat itu bab 1 pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan makalah. Nah, adapun latar belakang yaitu pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Nah, pendekatan ini sangat sesuai diterapkan di sekolah dasar karena membantu siswa memahami materi secara menyeluruh dan bermakna tentunya. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran terpadu ini masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman guru terhadap konsep pembelajaran terpadu, kemampuan siswa, keterbatasan sarana pembelajaran. Nah, oleh karena itu, perlu dikaji masalah dan solusi dalam pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Nah, adapun rumusan masalah dalam makalah ini yang meliputi pengertian pembelajaran terpadu, model dan karakteristik pembelajaran terpadu, permasalahan yang dihadapi, serta solusi apa yang dapat dilakukan. Nah, adapun tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai pembelajaran terpadu serta solusi dalam penerapan di sekolah dasar. Yang kelima itu ada bab 2 yang berisi pembahasan. Nah, pada pembahasan dijelaskan beberapa hal penting yang terkait pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema, sehingga siswa ini memperoleh pengalaman belajar yang utuh, dan pembelajaran ini menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Nah, model pembelajaran terpadu yang digunakan di sekolah dasar antara lain yaitu model web, connected, integrated, dan
Share. Nah, model-model ini disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan karakteristik siswa. Nah, karakteristik pembelajaran terpadu meliputi pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, bersifat fleksibel, serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir dan sosial siswa. Nah, penerapan pembelajaran terpadu memberikan dampak positif seperti meningkatnya motivasi belajar siswa. Pembelajaran ini menjadi lebih menarik, membantu siswa memahami materi secara lebih menyeluruh dan lebih mudah. Nah, guru dan sekolah memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran terpadu ini, antara lain dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menanamkan pendidikan karakter, serta menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar hasil belajar siswa dapat meningkat. 6 itu ada bab 3, penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya, pembelajaran terpadu ini menerapkan pendekatan yang sangat sesuai yang diterapkan di sekolah dasar karena mampu mengintegrasi berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema. Nah, meskipun terdapat berbagai permasalahan dan dalam pelaksanaannya, pembelajaran terpadu dapat berjalan dengan baik apabila guru dan sekolah mampu mengelolanya secara optimal. Nah, adapun saran yang dapat disampaikan adalah guru diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran terpadu. Selain itu, sekolah juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pada proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, pada bagian ini daftar pustaka makalah disusun berdasarkan berbagai sumber buku dan referensi yang relevan dengan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Seperti sumber-sumber tersebut digunakan sebagai landasan teori dalam penyusunan makalah ini. Nah, demikian video presentasi makalah ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Nah, semoga makalah dan video presentasi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan pembelajaran terpadu di sekolah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.